Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan bagaimana dakwah Islam pra Wali Songo sesuai di buku Atlas Wali Songo. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak ceritanya. Cerita pertama yaitu Nyai Fatimah binti Maimun. Bukti tertua arkeologi petilasan Islam di Nusantara adalah dengan keberadaannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang terletak di Dusun Leran, Desa Pesucian, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yang inskripsinya menunjukkan kronogram 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Secara arkeologis, makam Fatimah yang terletak di Desa Laren 12 km di sebelah barat kota Gresik dianggap sebagai satu-satunya peninggalan Islam tertua di Nusantara yang tampaknya berhubungan dengan kisah migrasi suku Lor asal Persia yang datang ke Jawa pada abad ke-10 Masehi. Untuk sampai ke komplek makam Fatimah binti Maimun dapat dilakukan dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum dari Gresik atau dari Surabaya. Kalau dari Surabaya, kendaraan pribadi dapat mencapai di Desa Leran melalui jalan tol jalur Demak Tandes menuju Manyar, dan dari pintu keluar tol Manyar kendaraan meluncur ke barat sekitar 4-5 km, belok ke kiri sudah masuk kawasan Desa Leran dengan tanda papan petunjuk ke makam Fatimah binti Maimun yang terpasang di pinggir jalan raya. Jika menggunakan kendaraan umum, peziarah harus berangkat dari Gresik dengan menggunakan bus atau angkutan umum jurusan Gresik, Sedayu, Paciran, dan Tuban. Ditinjau dari aspek toponim atau nama tempat, nama-nama dusun sekitar makam Nyai Fatimah binti Maimun menunjukkan pada kekhususan wilayah pada masa silam. Toponim Wangen yakni tapal batas, Pasucian yakni tempat suci, Peganden yakni tempat kaum ningrat, Kuti yakni vihara Buddha, dan Daha yakni kemerahan. Menunjuk kawasan sekitar kompleks makam adalah wilayah khusus berstatus SIMA yang bebas pajak dan dikeramatkan oleh masyarakat. Menurut J.P. Mokwete dalam The O.C. Muhammad Ancient Inscription of Java of the Grafton de Leran, yang membaca inskripsi pada batu nisan makam Nyai Fatimah binti Maimun yang berangka tahun 475 Hijriah itu, bunyi tulisannya sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hadza qabru sahida Fatimah binti Maimun bin Hibatullah tufi yatfi yaumi al-jum'ah min rajabi wa fi sanati khamsatin wa tis'ina wa arba'ati mi'atin ila rahmah. Sebagian orang membaca watis'ina dengan wasab'ina. Allah sadaqallahul adzim wa rasuluhil karim. Menurut Profesor H. Muhammad Yamin, terjemah J.P. Mokwete atas inskripsi batu nisan makam Nyai Fatimah binti Maimun itu sebagai berikut. Dengan nama Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pemurah, tiap-tiap makhluk yang hidup di atas bumi ini adalah bersifat fana, tetapi wajah Tuhanmu yang bersemerak dan gemilang tetap kekal adanya. Inilah kuburan wanita yang menjadi korban syahid bernama Fatimah binti Maimun putra Hibatullah yang berpulang pada hari Jumat ketika 7 sudah terlewat dalam bulan Rajab dan pada tahun 495 Hijriah. Sebagian membaca 475 Hijriah yang menjadi kemurahan Tuhan Allah yang Maha Tinggi beserta Rasulnya yang mulia. Di balik
bidang batu nisan Nyai Fatimah binti Maimun yang berangka tahun 475 Hijriah atau 495 Hijriah itu terdapat petikan ayat Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 55. Petikan ayat Al-Quran tersebut ditulis dengan huruf kufi. Menurut Hasan Mu'arif Ambari dalam menemukan peradaban, jejak arkeologis dan historis Islam Indonesia, petikan ayat Al-Quran tersebut memiliki korelasi kuat dengan aliran pembawa agama Islam awal di Indonesia. Dari kajian epigrafi terhadap makam Fatimah binti Maimun dapat ditelusuri bahwa jenis huruf kufi yang ditulis dan bahan batu nisan memiliki kesamaan dengan sebuah makam kuno di Panduranga, yakni Ban Rang, di wilayah Champa di Vietnam bagian selatan. Kedua batu nisan bertuliskan kufi itu merupakan bukti arkeologis tertua kehadiran Islam di Asia Tenggara pada abad ke-5 Hijriah, angka tahun 475 Hijriah atau 495 Hijriah jika dikonversi dengan tahun Masehi bertepatan dengan tahun 1082 atau 1102 Masehi. Menurut J. L. Bacharach dalam The Middle East Studies Handbook, tanggal 1 Muharram 475 Hijriah sama dengan 1 Juni 1082 Masehi. 1 Muharram 490 Hijriah sama dengan 26 Oktober 1101 Masehi. Jika bulan Hijriah jatuh pada bulan ke-7 atau Rajab, maka bulan Rajab tahun 475 Hijriah tepat dengan tahun 1082 Masehi. Sedangkan bulan ke-7 pada tahun 495 Hijriah jatuh pada tahun 1101 Masehi. Jadi pembacaan inskripsi batu nisan makam Fatimah binti Maimun lebih sesuai dengan tahun 475 Hijriah. Berdasarkan hasil galian arkeologis di Dusun Leran, Desa Pesucian, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, di setiap kompleks makam Fatimah binti Maimun yang berupa mangkuk-mangkuk keramik berasal dari abad ke-10 dan ke-11 Masehi. Dapat diketahui bahwa di sekitar tempat tersebut pernah tinggal komunitas pedagang yang memiliki jaringan dengan Cina di utara dan India di selatan serta Timur Tengah. Menurut laporan penelitian arkeologi di situs Pesucian Kecamatan Manyar pada tahun 1994 sampai 1996, Desa Leran di masa lampau merupakan pemukiman perkotaan dan perdagangan. Di antara pemimpin yang ada pada saat itu adalah Nyai Fatimah binti Maimun. Kata as-sahida yang telah tertulis di inskripsi itu bisa dimaknai bahwasanya wanita korban syahid, seperti apa yang ditafsirkan H.M. Yamin, namun bisa juga dimaknai pemimpin wanita. Bukti galian arkeologis dan inskripsi pada batu nisan makam Nyai Fatimah binti Maimun pada saat sisi dapat dihubungkan dengan para migran suku Lor asal Persia yang pada abad ke-10 Masehi berimigrasi ke Jawa dengan mendirikan pemukiman bernama Loram dan Leran. Itu berarti Nyai Fatimah binti Maimun yang wafat pada hari Jumat bulan Rajab tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi itu bukanlah seorang wanita asing, melainkan wanita kelahiran setempat keturunan pemukim-pemukim awal suku Lor yang tinggal di Loram dan Leran sejak abad ke-10 Masehi. Tidak jauh di sebelah tenggara Leran terdapat desa yakni Roma, yang menurut tradisi lisan nama desa tersebut berasal dari bermukimnya 5 orang Rum yakni Persia di tempat tersebut pada masa silam. Sepanjang rentang waktu berabad-abad di tengah komunitas Hindu-Buddhis, Dusun Leran pernah menjadi tanah perdikan yakni Sima Ri Leran, sebagaimana prasasti Leran dari abad ke-13 yang terbuat dari tembaga yang disimpan di Museum Nasional Jakarta.
Prasasti yang menggunakan bahasa Jawa kuno itu bunyinya sebagai berikut. Menurut isi prasasti Leran, Simari Leran adalah tanah perdikan bebas pajak yang sebagian penduduknya pedagang. Batasnya di sebelah timur berupa gerbang timur, di utara perbatasan dengan padang rumput yang disebut milik si Dukut, di utaranya pula perbatasan dengan tambak si Bantawan. Lurus ke utara berbatasan dengan batu suci tanda Sima di ujung batuan. Di tempat suci bernama batuan ini bersemayam arwah suci Rahyang Takutik. Berdasar bunyi prasasti Leran, di area sekitar makam Leran di mana terdapat makam Fatimah binti Maimun pada masa Singasari, Majapahit pernah dijadikan daerah perdikan Sima bebas pajak, tetapi tidak jelas apa yang disebut Susuk Ri Batuan, yakni tempat suci di Batuan yang dijadikan persemayaman arwah Rahyang Takutik. Sebab di dusun Leran tidak ditemukan bekas peruntuhan candi. Oleh karena itu sangat besar kemungkinan yang disebut Susuk Ri Batuan itu adalah makam Nyai Fatimah binti Maimun yang identitas keislamannya pada abad ke-13 sudah kurang jelas. Penduduk Leran dan sekitarnya yang pada abad ke-13 banyak menganut agama Siwa yakni Buddha, kemungkinan menganggap makam Fatimah binti Maimun sebagai susuk yakni tempat suci di Batuan, dan almarhumah Nyai Fatimah binti Maimun dianggap sebagai arwah suci Rahyang Takutik, di mana kata kuti dalam bahasa Sanskerta bisa bermakna biara Buddha dan bisa pula bermakna gubuk. Di dalam naskah Buddhis berjudul Kunjara Karna, kuti dihubungkan dengan kata Dharma Kutika Kamulan Katyangan, yaitu makam suci persemayaman arwah yang mula-mula mendirikan pertapaan. Itu berarti di tanah perdikan Leran pernah hidup sekumpulan orang-orang di sebuah pertapaan yang menganggap makam Nyai Fatimah binti Maimun sebagai tempat suci. Di sekitar makam Fatimah binti Maimun berserak makam-makam lain yang tidak berangka tahun, tetapi menurut kajian arkeologis makam-makam tersebut memiliki pola ragam hias dari abad ke-16. Jenis nisannya seperti yang ditemukan di Campa, berisi tulisan berupa doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eski Fatimah dalam Islam.com Malaysia menyatakan pendapat bahwa jenis tulisan kufi pada nisan di makam-makam sekitar makam Fatimah binti Maimun yang berisi doa kemungkinan dibuat seorang penganut Syiah. Hal itu didasarkan argumen bahwa saat itu Muslim yang datang ke Nusantara kebanyakan berasal dari Persia, kemudian bermukim di timur jauh. Salah satu Muslim asal Persia yang datang ke Nusantara. Lanjut, Fatimi adalah suku Lor dari Persia yang melakukan migrasi ke Nusantara pada abad ke-10 Masehi. Keberadaan makam-makam di sekitar makam Nyai Fatimah binti Maimun yang menurut penelitian arkeologis berasal dari abad ke-16 itu sangat mungkin berkaitan dengan dakwah Islam yang dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada perempat akhir abad ke-14 dan perempat awal abad ke-15. Menurut cerita di masyarakat setempat, awal sekali ia datang ke Jawa adalah di desa Sembalo di sebelah dusun Leran. Ia dikisahkan mendirikan masjid untuk ibadah dan kegiatan dakwah di desa Pesucian. Setelah membentuk komunitas muslim di Pesucian, Syekh Maulana Malik Ibrahim dikisahkan pindah ke desa Sawo di Kota Gresik. Thomas S. Raffles dalam The History of Java mencatat cerita penduduk setempat yang menyatakan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang pandita termasyhur berasal dari Arabia, keturunan Zainal Abidin yakni Zainal Abidin, dan sepupu Raja Cermen, telah menetap bersama Mahomedang orang-orang Islam lain di desa Leran di Janggala. Kiranya makam-makam yang berasal dari abad ke-16 itu berhubungan dengan komunitas Islam yang dibentuk Syekh Maulana Malik Ibrahim di Leran pada perempat akhir abad ke-14.
dan tentunya mereka sangat memuliakan makam Fatimah binti Maimun yang dianggap sebagai makam muslimah yang lebih tua, sehingga mereka yang hidup pada abad ke-16 itu merasa bangga dimakamkan di area makam tua yang dikeramatkan tersebut. Itulah sedikit kisah dari kisah Nyai Siti Fatimah binti Maimun, yang mana saya kutip dari tulisan Agus Junoto di dalam bukunya Atlas Wali Songo. Oke teman-teman, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Oke, dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.